kita siapkan diri kita. Kita mau fokus hari ini untuk Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sisihkan waktu 1 jam 2 jam. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Lebih baik di tempat ini daripada di tempat lain. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Roh Kudus bekerja hari ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, kita minta Roh Kudus Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwaku Tuhan, jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, selalu hadirmu, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh pulihkan, mengalir, mengalirlah, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, pulihkanku Tuhan, pulihkan di hidupku. Kami undang kuat kuasa-Mu Tuhan, kami merindukan Roh Kudus-Mu Tuhan.
Kami mau mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam daripada yang sebelumnya kami kenal Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salut. Firman Tuhan berkata, saudara, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Dia akan hadir. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Mari kita puji Dia. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia apa? Amin. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab berlimpah. Tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Kasih setianya, na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara masih mau memuji Tuhan? Lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Nyatakan kegoyangan, nyatakan
Silakan duduk kembali. Kita mau kita siapkan hati kita. Kita siapkan tanah hati kita yang terbaik supaya siap kita beri firman Tuhan. Kita mau fokus hari ini Tuhan. Kita percaya bahwa roh Allah, roh yang ada di dunia ini tidak lebih besar daripada roh Allah. Kita percaya apapun masalahmu, apapun yang ada dalam hidupmu sekarang, fokuskan hari ini untuk Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hingga menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi hati kita. Kita minta Roh Kudus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hingga menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita taruh tangan kita di dada sambil kita bernyanyi. Saya pengen tangan kita taruh di dada, dalam hati kita. Tangan jemaat kita taruh di dada. Kita menikmati hadirat Tuhan sambil berkata, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku,
hamba yang setia Tuhan. Jadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menjadi prajurit-Mu Tuhan. Kami siapkan diri kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk siap ditaburi firman Tuhan Tuhan. Biarlah apa yang terucap dari bibir hamba-Mu Tuhan itu merupakan kuasa Tuhan. Firman-Mu yang nyatakan firman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami selalu disebut orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita langsung saja dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya. Berbicara tentang breakthrough atau terobosan. Sama-sama katakan terobosan. Nah, saudara, minggu ini adalah minggu di mana kita sedang menantikan janji Tuhan, yaitu kita memperingati ketuangan Roh Kudus atau dicurahkannya Roh Kudus, dan dimulai dari hari Jumat kemarin dan tentunya nanti sepanjang minggu yang berjalan, gereja kita membuka lebar-lebar untuk saudara datang setiap malam dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan salah satu fungsi Roh Kudus adalah Dia adalah Allah yang breakthrough atau menerobos, ya. Dan ini penting dalam hidup kita, betapa kita perlu terobosan-terobosan dalam hidup kita. Entah itu pribadi, entah itu keluarga, entah itu dalam pekerjaan dan sebagainya. Coba next, kita baca ayat pertama sama-sama, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini sebenarnya ayat dasar di mana orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Tuhan harus mengerti polanya. Ada pattern, ada caranya bagaimana kita untuk bisa melihat Tuhan. Yang pertama, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, saudara, berbicara kekudusan ini hanya bisa dikerjakan ketika gereja Tuhan itu penuh dengan Roh Kudus. Aminnya cuma ibu gembala, yang lain tidak amin. Ya, tegang saudara ya. Apalagi Pak Riko harus betulin listrik, tiba-tiba harus WL. Wih, hebat. Ada mamanya di sini, harus bangga ya. Luar biasa. Nah, karena gereja kita ini gereja kekeluargaan. Jadi kita semua lakukan dengan kekeluargaan kasih Kristus. Nah, kembali lagi saudara. Hanya dengan Roh Kudus gereja Tuhan masuk yang namanya fase di mana kita sempurna kepada seperti Tuhan sempurna, lalu kita akan terus dibawa kepada kekudusan. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia berusaha untuk hidup kudus nggak bisa, saudara. Sekali lagi saya ulangi, manusia siapapun untuk belajar hidup kudus dengan kekuatannya sendiri itu nggak bisa. Ada orang kepercayaan katanya bertapa di satu tempat akan kudus, nggak bisa, saudara. Hanya dengan Roh Kudus kita bisa kudus, dan hasil dari kekudusan itu kita akan melihat Tuhan. Katakan amin, saudara. Coba next. Saya bagi dua inti dari ayat tadi. Yang pertama, banyak orang mau dan suka berdamai. Ya, siapa yang gak suka berdamai, saudara? Semua orang suka damai. Bahkan semua negara yang berperang, yang berkonflik, pasti ujung-ujungnya, wah, ini apa artinya, saudara? Ini 2 anak cukup, gitu ya. KB, keluarga berencana. Enggak, saudara. Dikatakan begini artinya peace, damai, damai, damai. Tapi saya ingin bertanya,
Adakah damai di dunia ini? Enggak ada, saudara. Ya, hari ini kita berbaikan, besok minggu depan bisa konflik lagi. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah ini. Hanya dengan kekudusan. Damai dicari orang, tetapi kekudusan adalah pekerjaan Roh Kudus. Tadi WL nyanyikan, Roh Allah yang pulihkanku, Roh Allah yang sembuhkanku, Roh Allah yang membebaskanku, Roh Allah. Bukan kedamaian yang diciptakan manusia, tetapi Roh Allah itu adalah Roh yang kudus. Nah, oleh sebab itu penting sekali saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan mengajak mari umat Tuhan. Setiap malam kalau saudara tahu ada kurang lebih 20 orang lebih datang setiap malam. Di malam pertama, malam kedua. Untuk apa? Mencari, minta kepenuhan Roh Kudus. Si Roh yang kudus itu ada dan tinggal dalam hidup kita. Sehingga apa? Tadi hasilnya hanya dengan kekudusan orang dapat melihat Tuhan. Amin, saudara. Hanya dengan kekudusan. Tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu, kekudusan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membantu kita. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Stop dulu di situ. Kata di atas gunung Tuhan ini berbicara hadirat Allah. Gunung Tuhan ketika Musa sebelum dia memimpin bangsa Israel, dia bertemu dengan Tuhan. Walaupun cuma hanya bagian belakang saja, ada belukar yang terbakar tapi tidak menghanguskan pohon itu. Disitulah hadirat Allah, disitulah gunung Tuhan. Sekali lagi ayat ini berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Apa jawabannya? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang, saudara baca nggak di depan? Orang yang bersih tangannya. Saya sering katakan dan saya selalu katakan, ketika kita kumpul seperti ini, ketika kita beribadah seperti hari ini, kita sedang menghadap hadirat Tuhan. Dan siapakah yang boleh naik? Mereka yang tangannya bersih. Tapi Pak Gembala, bagaimana mungkin? Satu minggu tangan ini baru terempeleng istri. Satu minggu tangan ini baru pukul orang. Mulut ini baru menjelekan orang. Sekali lagi saya katakan, manusia tidak bisa berusaha dan berusaha terus untuk hidup suci. Nggak bisa, saudara. Hanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita. Ada orang berkata begini, Pak, kalau mau penuh Roh Kudus harus suci ya? Enggak, saudara. Enggak ada ayatnya. Engkau harus suci baru Roh Kudus turun. Enggak ada, saudara. Saudara tahu 120 murid yang ada di kamar loteng Yerusalem, termasuk si Petrus, betul? Petrus, siapa Petrus? Yang kemarin baru menyangkal Tuhan. Haleluya. 120 murid di kamar loteng, termasuk juga murid-murid yang meninggalkan Tuhan. Tetapi toh mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Roh Kudus yang membantu kita. Bukan dengan kuat gagah kita, Bapak Ibu. Nggak bisa. Katanya lebih banyak sedekah, pintu di sana lebih besar terbukanya. Bagaimana mungkin? Dia yang maha kudus, lalu bertemu dengan kita. Kita yang terus berbuat dosa, nggak mungkin ketemu. Dan yang bisa menemukan adalah kasih Kristus. Darah Yesus yang menyatukan kita dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, merekalah yang bisa naik di ke gunung Tuhan. Merekalah yang bisa melihat Tuhan. Dan saya berdoa sebagai gembala sidang GPDO dan Kebon Baru,
semua kita bisa melihat Tuhan. Dengan apa? Dengan kekudusan yang datang daripada Tuhan. Next. Coba tolong baca April. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Agak kecil tulisannya. Saudara simak, tolong dibaca. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejuta besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya. Cerita ini kita sering kali dengar dan baca. Satu kali di kolam Bethesda ada kolam mujizat. Apa? Kolam mujizat. Saudara suka mujizat? Saudara senang terima mujizat? Tetapi ada permasalahannya begini, saudara. Tidak selamanya kolam itu membawa mujizat. Kenapa? Hanya sesekali, dengar saudara ya, sesekali malaikat turun mengguncangkan kolam itu. Kalau kolam itu sedang goncang lalu orang masuk ke dalamnya, penyakit apapun pasti sembuh. Betul? Tetapi sekali lagi ini sesekali. Sesekali berarti tidak tiap saat, tiap hari. Nah, ada orang sakit yang sakitnya 38 tahun. Lama apa sebentar, saudara? 38 lama apa sebentar? Lama, saudara ya. Nah, 38 tahun sakit. Waktu dia mau masuk ketika kolam itu goncang, orang lain sudah mendahuluinya. Artinya dia tidak pernah mendapat kesempatan. Betul? Puji Tuhan, hari itu ada Yesus. Ini menarik, saudara. Makanya tema hari ini breakthrough, ada terobosan. Nah, orang ini selalu berharap begini, kalau saja saya bisa masuk lebih dulu, mungkin saya sudah sembuh. Kalau saya bisa duluan pergi, mungkin saya sudah sehat. Saya mencatat ada yang menarik di sini, saudara. Orang ini selalu dan hanya berharap pertolongan dari orang lain. Halo? Ya, kalau orang lain nggak bantu, saya nggak mau. Kalau orang lain nggak duluan, saya nggak berjalan. Selalu patokan dirinya, patokan kesembuhan itu adalah pertolongan dari orang lain. Next. Ayat yang keempat dikatakan gini, sewaktu-waktu, tadi saya sudah tekankan, berarti tidak setiap saat turunlah malaikat Tuhan. Yang dia harap adalah selalu pertolongan dari atas. Saudara, nggak ada masalah kita berharap kepada sesuatu yang di atas. Di atas itu ada Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena orang ini selalu menunggu apa yang turun. Betul? Ya, kalau malaikat turun, goncangkan air, saya baru mau bergerak untuk masuk di kolam itu. Tetapi lihat ayat yang ke-8, justru Tuhan lakukan hal yang berbeda. Tuhan tidak katakan nanti tunggu saja pertolongan dari atas atau malaikat. Tapi ayat 8 berkata, bangunlah, angkatlah. Apa? Apa, saudara? Yang bangun siapa?
orang ini yang harus bangun. Ada kalanya dalam hidup kita yang perlu bergerak adalah diri ini, bukan pertolongan dari orang lain. Yang ngerti katakan amin. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau ada orang berkata saya cinta Tuhan, saya percaya Tuhan, hanya tinggal di rumah, itu bukan iman namanya. 10 orang kusta saya sering contohkan. Ketika mereka minta mujizat daripada Tuhan. Apa perintah Tuhan? Pergilah, tunjukkanlah dirimu. Dan ayat itu berkata, sementara mereka ada di jalan. Kata sementara artinya mereka bergerak. Saudara. Iman itu butuh langkah. Ibrani 11 ayat yang pertama adalah apa? Iman adalah dasar dari segala dan bukti. Kalau kita dasari hidup kita dengan iman, percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan tolong, mujizat pasti terjadi, saudara. Tapi kalau iman kita cuma di hati dan di mulut, tetapi tidak dipraktekkan, makanya ayat 8 berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Artinya apa? Harus datang dari diri sendiri. Next. Saya kasih perbandingan yang lain lagi. Saudara ingat anak yang terhilang? Halo? Saudara ingat cerita anak yang terhilang? Dalam Lukas 15 ayat 17 berkata begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Kapan dia sadar keadaannya? Ketika dia menjaga babi. Karena lapar, dia mau makan makanan babi. Saya mau katakan anak yang terhilang ada dalam posisi yang paling terendah. Ya, saudara tahu babi? Bahasa Spanyolnya bokeh. Tahu babi saudara? Tahu babi enggak saudara? Enggak tahu? Nanti saya kasih makan babi saudara. Tetapi babi yang biasa kita makan, justru anak yang terhilang mau makanannya. Wah, saudara bisa bayangin. Berarti udah sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi ayat ini berkata, ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Apa yang membedakan anak yang terhilang dengan orang yang ada di pinggir kolam Bethesda? Dikatakan dia sadar akan dirinya. Bahasa Inggris terjemahannya berkata begini, when he came to his sense, he said. Sense artinya indranya, perasaannya. Artinya datang dari diri sendiri. Saudara tahu Raja Daud itu pernah alami yang namanya kejepit. Kenapa? Karena dia mau dibunuh oleh pasukannya. Dia mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Bayangkan, Raja Daud mau dibunuh. Tapi jelas Alkitab berkata, ia menguatkan kepercayaannya. Ia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dia lagi lemah saudara. Dia lagi buntu. Dia mau dibunuh. Tapi aku memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan. Sudahkah engkau memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan sepanjang minggu ini? Nggak ada, nggak bisa. Tadi malam kalau saudara ikut ibadah pencurahan Roh Kudus, hamba Tuhan berkata, Roh Kudus itu the comforter. Comforter itu memberikan kenyamanan. Lalu dikatakan nggak apa-apa, nggak punya rumah, masih ngontrak, nggak apa-apa, nggak punya mobil, jalan kaki. Yang penting ada Roh Kudus yang berikan kenyamanan. Dari angkot pindah ke angkot, jalan kaki. Yang penting ada Roh Kudus. Haleluya. Ada haleluya pagi hari ini. Next. Nah sekarang fungsi dari Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Tolong April baca lagi. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
fungsinya? Aduh. Dan kalau ia datang, Iya. ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terima kasih. Ada lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus, si penolong itu, the comforter, itu datang. Apa fungsinya? Yang pertama, dia menginsafkan dunia dari dosa. Ayat awal kita berkata hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Tetapi bukan dengan kuat kita, tetapi dengan Roh Kudus yang menginsafkan. Yang ngerti katakan amin. Minggu lalu saya berkata, lebih dekat kita dengan Tuhan, lebih rasa berdosa kita kalau kita lakukan kesalahan. Rasa itu adalah rasa sense di mana Roh Kudus masih bekerja. Tapi bayangkan kalau orang sudah lakukan dosa, lakukan kesalahan, hidupnya masih tenang-tenang saja. Yang ngerti katakan amin. Istri penolong, tetapi terbatas. Suami juga bisa menolong, tetapi terbatas. Anak-anak orang tua bisa bantu, tapi sifatnya terbatas, Bapak Ibu. Tapi kalau ada Roh Kudus dan dia tinggal dalam hati kita, dia yang akan menginsafkan kita dari hari ke lepas hari, dari bulan sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Karena ada Roh Kudus. Bayangkan kalau gereja Tuhan gak punya Roh Kudus. Makanya waktu ibadah kenaikan saya berkata begini, apa artinya Bethlehem tanpa Golgota? Betul? Tapi apa juga artinya Golgota tanpa kenaikan Tuhan? Kalau Tuhan hanya bangkit dari antara orang mati, lalu dia tidak naik, karena ayat ini berkata, dia akan mengirimkan penolong. Yesus dengan keterbatasan manusianya, ya, bukan Allah. Dia hanya melayani 3,5 tahun di Timur Tengah. Betul? Tetapi Roh Kudus yang mau tinggal dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Anda mau di Amerika, di Afrika, di Indonesia, tetap Roh Kudus bekerja, saudara. Next. Yang terakhir. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. April sekali baca. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawa. Aku tidak menghiraukan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya. Saya berdoa, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya rindu supaya gereja Tuhan masuk di satu fase menjadi tawanan roh. Saudara, ini gak mudah. Saya tahu ini tidak mudah. Karena benar-benar Rasul Paulus berkata, engkau yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Engkau yang lebih penting, aku gak penting. Itu adalah tawanan roh. Artinya begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ayat-ayat inilah meneguhkan, menggambarkan bahwa benar Rasul Paulus itu menjadi tawanan roh. Dia nggak tahu besok mau pergi kemana, mau terjadi apa. Yang penting dikatakan, aku bisa menyelesaikan pelayanan. Saudara dalam dunia ini sedang melayani. Mungkin pelayananmu bukan gereja seperti saya sebagai gembala, seperti kami sebagai gembala. Tapi pelayananmu adalah keluargamu. Pelayananmu adalah tempat kerjamu. Alkitab berkata tadi, yang penting selesaikan pelayanan pekerjaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita. Pelayanan Ibu Ina beda dengan pelayanan Ibu Rohani. Pelayanan Ibu Naomi beda dengan Ibu Eva Umbu. Semua kita punya pelayanan. Yang penting kita selesaikan pelayanan itu dengan cara apa? Menjadi tawanan roh.
Saya berdoa kalau jemaat GPD Duren Kebon Baru semua jadi tawanan roh. Saudara, haleluya, haleluya. Saya yakin dari kemuliaan datang kepada kemuliaan dan terus alami kemuliaan karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.